Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Pak Sigit. Ada yang bisa saya bantu Pak Sigit? Ini Bu Nur, saya mau minta tolong sama Bu Nur. Saya kan diminta tolong sama teman saya, Pak, ini untuk meng-coaching kegiatan sama Pak. Seumpama saya minta tolong Bu Nur untuk menjadi supervisor saya, bisa nggak Bu? Oh tentu saja bisa Pak Sigit. Dari kegiatan tersebut mungkin kompetensi apa yang perlu saya amati dari Pak Sigit? Dari kegiatan coaching saya sama Pak Adi itu akan saya lakukan. Saya akan melaksanakan kompetensi pertanyaan berbobot Bu. Sedangkan untuk yang perlu saya amati lagi dari kegiatan yang berbeda tadi. Ya, nanti saya akan membantu Coci dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu Bu. Ya baik. Untuk nilai Pak Sigit dari 1 sampai 10 kira-kira nilai yang akan Pak Sigit ambil yang mana? Ini kan saya sekitar 5. Jadi nanti di dapat 1 sampai 10 tadi 5 gitu. Harapannya Bapak ke depan dari nilai 5 itu bagaimana? Harapan saya bisa meningkat Bu, dari 5 itu nanti bisa menjadi 8, 9 atau maksimal 10 ya Pak? Ya 10 gitu Bu. Kira-kira Pak Sigit, tahapan waktunya Bapak? Nah, waktunya gimana Bu, kalau besok pagi Bu Nur ada waktu? Kalau besok pagi jam saya full Bapak. Bagaimana kalau siang Bapak? Siangnya Bu, tidak apa-apa, bisa. Nanti saya bisa juga menghubungi Pak Hanif untuk kegiatan tersebut. Jadi siang Bu Nur bisanya dari supervisor saya ya? Iya siang. Siang di mana enaknya Bu? Di aula bagaimana? Di aula. Yaudah, nanti saya juga akan bilang sama Pak Hanif, Bu Nur sudah bersedia tempatnya di aula jam 2 Jam 2 siang. Oke. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Sigit. Sampai ketemu Sampai besok. bertemu besok ya. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Pak Sigit, saya mau memperkenalkan beliau adalah Pak Hadi. Pak Hadi berperan sebagai supervisor saya. Ya. Karena hari ini saya menjadi coach Pak Sigit, sehingga saya juga butuh penilaian juga dari Pak Hadi. Semoga ke depan penilaian saya juga baik, saya menilaikan penilaian juga baik. Ya. Saya di sini ikut senang karena Pak Sigit sudah memberikan izin untuk Pak Hadi menjadi supervisor. Tapi di sini sebenarnya saya melihat Pak Sigit sebenarnya kurang bersemangat. Kenapa Pak Sigit? Nah itulah Bu, sebenarnya saya memang sedikit ada masalah. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh tentu saja Pak Sigit, silakan Bapak. Begini Bu, saya merasa sedih Bu ya. Murid-murid di kelas saya yang saya ajar tuh kurang bersemangat dalam belajar. Dia menerima pembelajaran dari saya, khususnya di mata pelajaran matematika. Mereka cenderung sedih saat menerima pembelajaran dari saya ketika di mata matematika. Ya, jadi menurut Pak Sigit ini apa yang Bapak harapkan dari coaching hari ini? Ibu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami tadi, Ibu ya. Saya mengharap solusi dan permasalahan tentang kurangnya semangat belajar murid-murid, terutama pelajaran matematika. Menurut Pak Sigit ini, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Sigit itu kurang bersemangat dalam belajar? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias atau kurang bersemangat dalam belajar di pelajaran matematika Ibu, khususnya tadi, dikarenakan beberapa faktor Bu. Yang pertama, karena kurangnya rasa suka siswa terhadap mata pelajaran matematika, dan itu Bu, beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit Bu. Kemudian yang kedua, perhatian siswa terhadap pelajaran matematika yang kurang dan menyebabkan siswa mendapatkan nilai di bawah KKM dan
jarang mengumpulkan tugas. Faktor selanjutnya menurut saya adalah pembelajaran seperti pembelajaran saya sedikit membosankan, terlalu monoton mungkin. Saya terlalu dominan untuk berbicara, terus bercerita di depan murid-murid saya. Saya juga tidak memberikan kesempatan mungkin untuk murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Pak ya. Kira-kira ini menurut Pak Sigit yang membuat pembelajaran Bapak ini supaya menarik dan menyenangkan sehingga murid Bapak itu bisa lebih aktif lagi itu bagaimana? Ya, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Bu. Tidak monoton, tidak membosankan. Saya sangat sependapat sama Pak Sigit. Ya, lalu menurut pendapat Pak Sigit ini, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Sigit itu supaya asik dan tidak bosan lagi, Bapak? Ya, menurut saya pembelajaran harus berpihak kepada murid. Murid aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya SDG ataupun game-game supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Sekarang Bapak yang mau saya tanyakan, menurut Pak Sigit itu melalui tugas-tugas yang Bapak berikan kepada murid Bapak itu apakah menjadi penyebabnya atau sehingga kurang bersemangat siswa dalam mengumpulkan tugas Bapak? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu ini Pak Sigit itu menggunakan sumber belajar apa saja? Sumber belajar saya terbiasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain Pak selain itu? Banyak ya Bu, sumber belajar dari seperti video-video di YouTube, terus ada artikelnya di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita mengumpulkan aplikasi yang sekarang sedang tren, yaitu seperti di TikTok, IG, seperti itu. Nah betul sekali ya Pak ya, saya yakin sekali bila Bapak itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar sehingga murid-murid bisa lebih antusias lagi Bapak dan semangat dalam pembelajaran. Sekarang saya mau tanyakan lagi Bapak, rencana apa yang Pak Sigit gunakan untuk menyelesaikan masalah ini Bapak? Rencana apa? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar atau media pembelajaran yang beragam seperti video YouTube, internet, PowerPoint, dan game-game edukasi. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan speaking di sela-sela pembelajaran jika dirasa murid sudah mulai agak kurang fokus dalam pembelajaran agar mereka bersemangat lagi dan antusias lagi dalam pembelajaran. Bagus sekali rencana Pak Sigit, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Terima kasih ya Bu. Sekarang saya mau tanya lagi ya Pak Sigit, komitmen atau langkah-langkah Pak Sigit yang Pak Sigit terapkan terhadap murid itu apa? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik dan mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar yang eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Perbanyak diskusi sehingga siswa lebih aktif bertanya dan mengungkapkan ide-ide tanpa ada unsur paksaan. Jadi akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Bagus sekali Pak Sigit. Saya sangat mendukung langkah-langkah Pak Sigit dalam pembelajaran itu dan strategi Pak Sigit semoga berhasil dan mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Pak ya. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Kebetulan saya ada acara lain Bu, ya. Permisi dulu ya Bu. Baik Pak Sigit. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam.
bisa membantu dan mendampingi Pak Hanif untuk menyelesaikan masalah dalam coaching tersebut. Alhamdulillah ya Pak ya. Berdasarkan hasil coaching tersebut Pak, bagaimana penilaian Bapak terhadap performa tersebut? Hasil dari performa kompetensi pengajuan pertanyaan tersebut tadi itu sudah sesuai dengan diri dan meningkat. Selanjutnya, menurut Bapak yang membuat Bapak itu dapat menilai demikian itu bagaimana? Menurut saya, warga tadi ya dalam mendampingi coaching dari Pak Hanif. Oh begitu ya Pak ya. Berdasarkan pengamatan Bapak ya, bolehkah saya menyampaikan apa yang saat ini saya lihat dari supervisi ini Bapak? Oh iya tentu, boleh Bu, silakan. Ini ya Pak Sigit ya, saya tadi mengamati pada saat kompetensi yang Bapak tadi sampaikan. Bapak itu tadi melakukan sedikit kata-katanya agak beribet Bapak, sama agak grogi ya Pak ya. Tadi mungkin karena dilihat sama saya jadi Bapak grogi. Terus untuk selanjutnya Bapak, dari kompetensi yang Bapak sampaikan tadi itu sudah sesuai atau lebih tinggi dari standar yang sebelumnya Bapak. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak itu setelah mendengar hal ini? Terima kasih dulu atas penjelasannya. Saya setuju apa yang Anda sampaikan. Namun demikian Bapak, setelah saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan, saya tadi saat Bapak menyampaikan tadi ya Bapak, saya itu masih mengamati kalau Bapak itu masih melakukan hal yang kurang sesuai. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya itu Bapak harus menyampaikannya dengan standar yang lebih tinggi. Bagaimana menurut Bapak tentang hal tersebut? Ya, Bu, sekali lagi terima kasih atas masukannya dan kedepannya saya akan lebih mengasah lagi kemampuan diri saya dalam proses coaching agar di momen-momen selanjutnya hal tersebut tidak terulang kembali dan tentunya bisa semoga di masa mendatang menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi rekan lainnya. Oke Bapak, saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa dari diskusi ini kita apa yang sudah terbayangkan yang Bapak lakukan itu sudah meningkatkan performa Bapak. Ya, bisa dilanjutkan dengan kapan, di mana, siapa yang dapat membantu kegiatan tersebut. Oke, saya sepakat dengan itu ya. Dari diskusi kita ini, saya berencana untuk fokus dalam pembelajaran dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot untuk meningkatkan. Dari diskusi tersebut, Bapak, kira-kira Bapak itu berencana untuk melakukan apa? Saya akan melaksanakan mulai minggu depan. Oke Bapak, saya sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Dari diskusi tadi ini ya Bapak ya, apa yang sudah terbayang akan Pak Sigit lakukan untuk meningkatkan performanya lagi di kompetensi ini. Bisa dilanjutkan dengan kapan, di mana, siapa yang bisa membantu kegiatan Pak Sigit. Dari diskusi ini saya berencana untuk fokus dalam pelaksanaan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bapak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melaksanakannya mulai minggu depan. Adakah yang bisa membantu Bapak dalam kegiatan ini Bapak? Dan gimanakah pelaksanaannya Bapak? Iya Bu, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah karena beliau adalah pimpinan dan ini bisa kita lakukan setelah anak-anak pulang sekolah. Kita bisa ngobrol-ngobrol ringan,
mungkin di ruang guru, di perpustakaan, atau di aula gitu. Gini ya Bapak ya, apa yang Bapak lakukan tadi itu dalam proses coaching tersebut sudah saya catat ya Pak, dan dalam form supervisi juga sudah saya sesuaikan dengan, sudah Bapak sesuaikan dengan alur cerita serta rasa, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawabnya. Begitupun juga hal-hal yang belum muncul dari perilaku pengembangan lebih lanjut. Saya sudah mencatatnya dalam program tersebut, Bapak. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa kegiatan coaching yang Bapak lakukan itu sudah berjalan lancar. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan dipertahankan ya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Sigit.